Halo, assalamualaikum Sobat Pimi Twins. Kali ini kita akan unboxing iPhone 6s Plus yang saya beli lewat marketplace Tokopedia. Yap, betul sekali. Dan iPhone ini merupakan iPhone pre-loved alias second. Dan jujur ini baru pertama kali saya belanja di marketplace untuk membeli gadget second. Sebelumnya biasanya belinya yang baru. Dan deg-degan, ada juga khawatir. Tapi saya yakin banget sih penjualnya ini udah amanah karena beliau itu sudah menjelaskan dan mendeskripsikan produknya itu dengan sangat komplit. Saat saya tanya juga responnya bagus, beliau juga ramah dan insya Allah juga dari tokonya penilaian dari tokonya juga oke. Beliau ini pedagang kerupuk dan mengganti handphonenya ini dikarenakan sudah membeli handphone yang baru. Nah, iPhone ini sudah cukup lama beliau miliki. Tepatnya istri beliau yang menggunakannya. Tetapi daripada dibiarin diem aja, nongkrong di rumah, mendingan dijual aja. Nah, beruntung aja sih waktu itu pas iseng-iseng, browsing-browsing, pengen cari iPhone 6s Plus. Dikarenakan saya sendiri itu penasaran, gimana sih kualitas dari kamera dan bagaimana saat saya menggunakan iOS 15.5 atau 15.6 ini di iPhone yang usianya ini udah tergolong cukup sepuh ya, sudah 6-7 tahun. Apakah masih bisa nih berlari kencang atau kualitasnya bagaimana nih jika kita gunakan di tahun 2022? Sedangkan saya kan menggunakan iPad 9 yang iOS-nya juga sama, tapi untuk Bionic-nya itu udah setara seperti di iPhone 11. Sedangkan ini kan Bionic-nya itu masih jauh banget nih prosesornya kayak gitu. Tapi ya kita nggak tahu kalau kita nggak coba ya. Apalagi dengan harga yang terjangkau, packingan kayak gini dan semuanya ini masih original tangan pertama. Ini benar-benar milik istrinya yang saya yakin banget karena beliau bilang ini terjaga produknya, tidak pernah dimasukin di kocek, selalu dibawanya dengan case-nya dan dimasukin dalam tas. Pasti bakalan oke banget nih. Dan dari sensasinya nanti saat saya unboxing, saya bakal bisa merasakan ya mirip-mirip lah kayak saya beli iPhone baru, meskipun ini udah iPhone jadul banget. Dan dari deskripsi beliau juga penjelasan, saya mendapatkan selain tadi teman-teman bisa lihat, saya mendapatkan screen protector untuk menggantikan screen protector yang sudah ada di iPhone namun sompel. Dia kasih ini yang screen protectornya si merek King-Kong, kemudian dikasih case-nya lumayan lucu lagi ya, ada cerminnya warnanya hitam. Dan ini masih komplit ya, isi dalam kotaknya itu lengkap dengan chargernya, lengkap dengan kabel datanya, lightningnya lengkap. Terus juga ada stikernya, kalau misalnya lengkap ya bisa jadi ada stikernya, ntar kita cek ya. Dan pastinya juga ada headsetnya nih, saya penasaran nih, apakah ada atau tidak? Yuk kita buka yuk. Wah, ini kotaknya kita pegang dulu ya. Wah, ternyata sensasi kotaknya itu ya kayak kita unboxing iPad lah ya. Karena saya waktu itu kan belinya iPhone 6 sama iPhone 5 itu kan kotaknya nggak semulus ini, udah ya dedel kayak gitu kan. Ini kotaknya ini mulus banget, ini cakep banget. Jadi nggak rugi deh dengan harga yang terjangkau. Saya waktu itu nggak sampai 2 juta ini harganya, dengan kapasitasnya 64 GB. Dan ini semuanya ya tidak ada batasan untuk SIM cardnya apapun ya. Nah, memang ada kekurangannya dari seperti yang beliau sudah sampaikan bahwa baterai ini sudah kondisinya udah servis. Dan kata beliau juga kemungkinan itu bertahannya ya sebentar aja untuk nonton YouTube. Dan saya akan mencobanya nih seberapa lama sih bisa bertahan. Nah, kita buka tadi kotaknya itu, rasanya itu bukanya tuh kayak ya sama deh seperti sensasinya tuh sama, bedanya nggak ada plastik aja yang dibuka ya, tapi ini wangi kotaknya itu masih ada. Yuk kita buka yuk, apa aja sih kelengkapannya, apakah masih ada? Yap, masih ada ininya, jarum penyucuknya. Terus kita cek kartu-kartunya, ini masih ada dan ini original, memang original beliau beli. Nih, stikernya masih ada. Ya sama kayak saya ya, punya stiker tapi nggak dipakai.
Jadi saya waktu beli MacBook, beli iPad 2, kemudian iPad 9 juga saya nggak pakai stikernya. Entah kenapa, ya malas aja kayak gitu kan. Terus kita pegang ini nih, iPhone 6s Plus. Aduh, seneng akhirnya bisa punya. Dan saya penasaran. Jadi niatnya tuh sebenarnya saya mau beli iPhone 11. Budgetnya udah dianggarkan, udah siap, tapi entah kenapa saya tuh jadi tiba-tiba tertarik untuk beli iPhone 5, lalu iPhone 6, dan akhirnya beli iPhone 6s Plus ini dalam waktu 1 pekan. 3 handphone. Entah kenapa impulsifnya keluar, tapi saya emang penasaran banget dengan produk, terutama iPhone ya. Nih, ini teman-teman cek ya. Ini chargernya original, terus itu headsetnya juga original, ini kabel lightningnya juga original. Dan saya penasaran aja sih, iPhone ini handphone yang sudah jadul, yang usianya tua, apalagi iPhone 6s Plus ini RAM-nya itu hanya 2 GB. Nah, mampu nggak sih dia bertahan di tahun 2022 ini? Nah, memang sih saya untuk membeli iPhone ini sebenarnya saya fokus untuk melihat kualitas dari kamera, dikarenakan saya sendiri rutin membuat konten video, dan saya sekarang ini menggunakan iPhone 6s Plus. Itu digunakan untuk handphone kedua saya. Handphone pertama saya tetap menggunakan Android, dikarenakan itu menggunakan 2 SIM card ya. Jadi satu nomor as-nya saya itu udah nomor lama, tapi yang saya menggunakan untuk internet itu saya menggunakan nomor Indosat. Nah, dalam membeli iPhone second, dari dua pengalaman saya sebelumnya, yaitu saya membeli iPhone 5 dan iPhone 6, iPhone 6. Yang pertama itu paling penting kita cek kondisi dari handphone itu sendiri. Dari pengalaman saya membeli handphone second, terutama di iPhone ini, yang pertama yang paling penting kita tahu adalah keaslian produk kita. Apakah ini handphone masih original, baik itu LCD ataupun baterainya, dan apakah kondisi handphonenya ini pernah dibongkar atau tidak nih. Itu penting banget, karena akan mempengaruhi kondisi handphone kita setelahnya. Kedua, kita cek nih kondisi baterai health alias kesehatan baterainya. Di iPhone 6s Plus ini kesehatan baterainya itu kalau nggak 76, 79, dan kondisinya sudah dikatakan service. Nah, kalau itu berarti kita tahu diri ya, iPhone ini lebih cepat nih untuk konsumsi baterainya. Bentar-bentar mesti dicas, sehingga kita harus tahu mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa jadi ini menjadikan handphone kedua kita aja, bukan handphone utama. Terus yang perlu kita perhatikan juga, apakah handphone yang kita beli ini bisa, menurut saya sih penting ya, ini tangan pertama atau bagaimana nih, dan ini bekas garansi apa nih, baik itu garansi intern ataupun garansi iBox dan lain sebagainya. Nah, nggak masalah misalnya kok itu garansi intern, yang penting dia bisa menggunakan semua operator kartu. Jadi operator seluler bisa digunakannya semua. Kemudian kondisi barangnya juga oke, apalagi bisa dapatkan full set seperti ini. Jadi sensasi kita unboxingnya itu kerasa banget ya, kayak handphone baru, cuma bedanya ya tadi nggak ada pakai plastik aja. Terus kalau kita misalkan membeli handphone second, apalagi beli lewat marketplace seperti ini, kita misalkan pas bertemu sama penjual yang ramah, kita bisa tanyain aja banyak-banyak. Nah, kalau misalnya penjualnya itu emang amanah, rata-rata sih mereka responnya itu oke. Seperti yang saya dapatkan ini, penjualnya itu oke banget, sangat-sangat membantu sekali, sehingga saya tidak ragu untuk membeli produknya. Apalagi kalau kita belinya di marketplace, menurut saya lebih terjamin ya produk yang kita beli. Soalnya kalau kita beli di marketplace, jika ada masalah, kita bisa klaim, dan uang kita kan masih nyangkut di Tokopedia, nggak langsung disetorkan ke penjualnya. Sehingga kuncinya saat barang datang, kita langsung unboxing, dan jangan lupa untuk ngevideoinnya lengkap, tidak boleh terputus sama sekali, kayak gitu. Nah, nanti kita akan sharingkan lagi, nanti saya akan ceritakan lagi bagaimana nih pengalaman saya menggunakan iPhone 6s Plus ini. Saya lagi mau menikmati unboxingnya ini, yang
handphone ini ntar saya ganti nih screen protectornya supaya nanti kinclong baru lagi. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat, dan silakan teman-teman yang pengen bertanya tentang iPhone 6s Plus ini, terutama gimana sih, apakah ini oke apa enggak kita beli di tahun 2022 ini, apalagi dengan iOS yang mentok, sudah tidak bisa dapat upgradean lagi. Dan ini cocoknya untuk apa kak, ini bagusnya untuk seperti apa, dan ini untuk budget bagaimana, dan lain sebagainya. Silahkan tanya aja di kolom komentar. Oke, selamat mengonten dan selalu kreatif. See you.